kepala saya ini sudah 2 kali dibelah pakai gerindo. Alhamdulillah masih tetap hidup sampai hari ini. Masya Allah, la quwata illa billah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sepenggal kisah tentang saya untuk mengawali menulis buku hari ini. Sebetulnya saya ingin menulis buku karena saya merasa kisah tentang hidup saya ini unik dan mungkin juga bisa menginspirasi kawan-kawan semua. Ya, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini mungkin part atau bagian 1 dari buku biografi tentang saya, peternak tunanetra yang berusaha menggapai mimpi untuk menjadi peternak yang sukses. Dimulai dari kegiatan-kegiatan kecil yang ada di sekitar rumah ya. Oke, saya akan mengawali cerita dari alurnya, mungkin nanti mundur, maju, ya, maju mundur, ya. Pertama kali saya ditempeleng oleh seorang perawat dan ditanya, siapa nama kamu? Jawaban saya, Allah. Siapa nama kamu? Allah. 2 kali. Dan wah, ketiga kali. Siapa nama kamu? Allah. Bukan. Saya sudah sadar. Tenang. Semuanya jangan nangis. Ya, itu adalah awal cerita yang merupakan bagian dari kali kedua kepala saya ini dibelah. Jadi kepala saya ini dibelah tengkoraknya 2 kali. Itu adalah momen ketika saya keluar dari ruang operasi dan saya belum sadarkan diri. Dan adik saya, kakak saya, semua sudah menangis. Tapi saya belum sadar. Ceritanya dari apa yang disampaikan itu yang terjadi ketika perawat menyadarkan saya ya. Saya tempeleng sendiri tadi. Ya, saya belum sadarkan diri. Biasa ya, efek dari anestesi atau bius ya. Itu adalah peristiwa yang sangat mengerikan dalam hidup saya yang terjadi di tahun 2013. Itu adalah operasi kramiotomi yang kedua. Kramiotomi adalah operasi membuka tempurung atau tengkorak kepala ya. Ini dari sini. Ini ada bekasnya ya. Kalau saya cukur gundul dulu dari sini, garisnya sampai sini. Sampai sini ini agak ada cekungan ini. Kemudian belok ke belakang sini. Nah, karena di situ ada tumor yang namanya meningioma ya. Meningioma adalah tumor selaput otak. Jadi tumor itu adalah tumor jinak tapi berkembang dari tahun ke tahun, sedikit demi sedikit berkembang, semakin besar, yang itu ada di selaput otak. Makanya tumor selaput otak. Kalau yang terjadi pada artis almarhum Olga Saputra itu meningitis. Sama di selaput otak, tapi itu radang selaput otak. Kalau saya bukan radang tapi tumor selaput otak. Besarnya sudah kalau diukur dengan panjang sudah 5 cm waktu itu. Dan 2013 adalah operasi yang kedua yang saya rasa sangat unik. Itu saya alami karena saya menjawab tidak
nama saya tapi Allah. Jadi ingat kisahnya ini ya, Syekh Siti Jenar. Ya, tapi itu adalah kenyataan yang disaksikan adik-adik saya, dan kemudian perawatnya juga bilang, apa ini waktu sehatnya suka baca-baca Al-Quran, kok tadi kok juga di ruang operasi kok sering melantunkan atau melafalkan seperti bahasa Arab, katanya begitu. Wallahu a'lam ya, karena saya saat itu tidak sadar, biusnya bius total. Jadi sebelum masuk ruang operasi itu saya dibuat bombong dulu, seneng dulu hatinya dengan diantar oleh 2 perawat yang paling cantik di ruangan itu. Si kembar ceritanya ya, bukan kembar asli tapi memang mirip. Bukan kakak adik tapi memang 2 perawat itu mirip, yang satu namanya Novi, yang satu namanya Novita. Jadi saya dibuat seneng dulu saat itu ya, didorong sama ditarik sama 2 cewek itu, kemudian dibawa ke ruang OK atau ruang operasi. Nah di situ sudah ada orang cowok gagah di depan saya pakai masker. Dia langsung menyebutkan nama saya lengkap. Saya tidak kalah. Saya tanya, kamu siapa? Adi. Dia menjawab demikian. Saya sebutkan, Adi Prasetyo Haryadi. Semuanya kaget. Wih, masih hafal lengkap namanya. Ya, dulu memang saya pernah mengajar di sebuah sekolah ya. Di sebuah sekolah, dan saya tidak menyangka kalau murid saya ada yang menjadi seorang perawat ya, dan khususnya di ruang operasi. Kemudian saya dibawa masuk. Nah kronologinya itu singkatnya, saya kemudian disuruh menghirup ya obat bius itu. Saya bilang, kamu dulu waktu sekolah saya minta say no to drug, katakan tidak pada narkoba. Kenapa kamu sekarang ngasih saya narkoba? Ya itu guyon ya, untuk kepentingan operasi ya memang narkoba itu dibutuhkan ya, misalkan operasi sesar untuk ibu-ibu yang melahirkan, kalau tidak dibius gimana rasanya. Kemudian yang anak-anak sunat itu kalau tidak dibius gimana rasanya ya. Apalagi tengkorak, tempurungnya dibuka ya, sampai jahitannya 27 jahitan ya. Itu kalau nggak dibius terus bagaimana ya. Saya dibius total sehingga saya tidak sadar, tapi saat itu adalah dimana ketika saya sudah mulai hampir merasakan ngefly, sudah hampir hilang kesadaran, dalam hati saya mengatakan, saya di dalam ruangan ini bersama Allah. Saya di ruangan ini bersama Allah, dan semuanya terjadi atas izin Allah. Jadi operasi itu harus siap ya, hidup maupun mati ya, sukses maupun gagal itu harus siap. Nah, di situ saya menanamkan itu dalam pikiran dan hati saya bersama Allah lah. Itu mungkin yang menjadikan ketika saya disadarkan ya, karena nggak sadar-sadar, nah, saya mengucapkan sampai 3 kali ditempeleng itu, Allah. Siapa nama kamu? Allah. Dan terakhir saya katakan Allah sambil saya mulai sadar dan mendengar yang adik-adik saya dan kakak menangis. Kebetulan hari itu juga ibu saya operasi di rumah sakit yang berbeda. Jadi tragis sekali ya, 2013 itu ya. Kebetulan kok angkanya 13, ya itu hanya kebetulan saja saya kira. Ibu saya operasi glaukoma mata ya. Jadi tim dibagi 2 ya, keluarga saya dibagi 2, ada yang nungguin ibu, ada yang nungguin saya. Kebetulan saya ditungguin oleh bapak saya yang sangat setia ya, yang alhamdulillah sampai hari ini masih sangat sehat, kuat. Usianya sudah di atas 70. Ibu saya Agustus tahun kemarin ya, tahun
2024 kembali ke rahmatullah ya, meninggal dunia ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah jimat saya ya, jimat saya sudah hilang satu ya. Jimat saya itu karena ridallahu fi ridal walidain wa suhtilahu fi suhtil walidain ya. Ini adalah pembukaan atau mukadimah ya untuk cerita tentang bagaimana saya sebagai peternak tunanetra yang sudah kondisinya terbatas, tapi saya berusaha menggapai mimpi saya untuk menjadi peternak sukses. Meskipun saya hanya peternak secara minimalis ya, seperti laboratorium ini ya, peternaknya ayam, peternak yang unik. Saat itu saya berpikiran unik, peternak kalkun, karena jarang ya orang peternak kalkun, bingung nanti buangnya kemana, jualnya kemana ya. Saya tidak mikir itu ya, nanti itu akan saya ceritakan banyak ya tentang itu. Tapi ini adalah bagaimana kronologi sehingga saya mengalami tunanetra. Tunanetra itu terbagi 3 ya. Tunanetra ringan itu berarti matanya masih bisa melihat tapi remang-remang, dan masih bisa dibantu dengan kacamata dengan ukuran tertentu untuk membaca tulisan atau untuk melihat seseorang ya. Nah, kemudian yang kedua adalah parsial ya, tunanetra parsial itu sebagian. Yang tunanetra ketiga adalah tunanetra berat ya. Berat itu berarti sudah gelap, benar-benar tidak lihat sama sekali. Nah, saya ini parsial tapi mendekati berat, karena saya kalau parsial itu masih bisa dibantu alat bantu, pakai kacamata untuk baca, untuk melihat orang biar jelas, itu masih bisa. Meskipun ya jelasnya ya terbatas ya. Berarti di atasnya tadi yang ringan, ini sudah menengah, sudah lebih berat ya. Lah saya itu sudah parsial tapi mendekati berat, karena apa? Sudah tidak bisa dibantu dengan kacamata. Kacamata hitam ini hanya untuk mengurangi silau cahaya ya. Nah, dalam keadaan seperti itu saya masih bisa beternak. Yang terakhir beternak ikan nila California. Dan saya juga beternak di kolam yang tidak ada batasnya, yaitu di lautan, karena saya juga sebagai nelayan tapi tidak langsung melaut sendiri ya. Saya ada kemitraan. Nah, ini antara saya dengan ABK, dengan jurumudi, dengan petugas lapangan ya. Ya saya sebagai owner aja lah, sebagai owner. Meskipun perahu kecil, perahu hanya untuk menangkap ikan di pinggiran ya. Yaitu kegiatan atau aktivitas saya untuk bagaimana dalam keadaan yang terbatas, keadaan yang tidak normal 100% ya. Nah, yang matanya hanya tersisa berapa persen yang kanan. Nah, karena saya melihat Anda tatap muka juga sudah tidak begitu mengenali ya. Kadang-kadang saya dites oleh teman saya hanya diem saja. Ya, saya tidak kenal. Tapi kalau dia nyuara atau mengeluarkan kata-kata atau berbicara, nah saya dengan pendengaran saya. Jadi Allah itu mengurangi penglihatan tapi menambah pendengaran ya. Pendengarannya agak berkurang juga sebetulnya, tapi untuk mengingat ini suaranya siapa itu masih bisa, alhamdulillah ya. Kemudian gerak-gerik seseorang juga, gerak-gerik ayam juga. Mungkin di video yang pernah Anda lihat, saya pernah bertarung dengan ayam jago. Yang ayam jago itu berani menyerang saya. Ya, ini mukadimahnya. Nanti saya buat video ini mungkin akan berseri-seri ya. Karena apa? Ya ibaratnya ini buku ini ya. Saya sudah tidak bisa baca buku, tapi koleksi buku saya masih tetap ada. Ya. Kelihatan ya.
Pemanah Raja Wali, seri 1, seri 2, seri 3, dan seri 4. Ya, ini simbahnya Yoko kalau yang nonton Return the Condor Heroes. Nah, ini yang sebelumnya, ini cerita sebelumnya. Koleksi buku masih banyak, meskipun sudah tidak bisa baca, ini saya buat untuk taman baca ya. Jadi bagi yang masih suka membaca, nah di situ saya siapkan ada pojok-pojok untuk buku-buku, komik-komik ya, kemudian cerita-cerita tentang orang-orang sukses ya. Nah, itu masih saya kumpulkan. Ya, mungkin ini hanya untuk mukadimahnya, pembukaannya ya, untuk peternak tunanetra yang berusaha menggapai mimpi, berjuang menggapai mimpi untuk mencapai kesuksesan di bidang peternakan, perikanan ya, termasuk perikanan air laut ya. Kalau ada yang ingin secara detail menulis tentang kisah saya, barangkali ada penulis atau yang mungkin punya kenalan penulis yang ingin menulis kisah saya, saya sangat open, sangat terbuka untuk menceritakan detail tentang cerita hidup saya yang sebetulnya mulainya adalah ketika usia saya 30 tahun. Jadi mata saya diberikan normal itu sampai usia 30 tahun, dan setelah usia 30 tahun sampai hari ini ya saya diberikan keterbatasan, tapi semua saya syukuri, alhamdulillah saya masih hidup. Saya masih bisa untuk beribadah kepada Allah. Saya masih bisa untuk berbuat banyak untuk keluarga saya. Ya, saya masih punya diberi kesempatan punya 2 anak ya. Satu cowok yang sudah besar, sudah SMK kelas 1 atau kelas 10. Yang satunya masih umur 6 mau masuk kelas 1 ya. 1 MI atau SD. Ya, jadi itulah sedikit mukadimah dari saya. Nanti ceritanya akan, mungkin alurnya akan mundur dan maju ya. Jadi biar videonya nggak terlalu panjang, saya cukupkan untuk seri 1 atau part 1-nya sampai sini dulu ya. Oke, terima kasih sudah mau menonton untuk video saya. Saya juga alhamdulillah YouTuber juga ya, sehingga saya membuat kisah ini karena sudah tidak bisa menulis buku sendiri. Kalau sudah nulis bisa, tapi baca lagi kesulitan. Nah, akhirnya ini saya dapat masukan juga, dapat intuisi juga, dibuat video aja. Kamu kan YouTuber ya. Ya, semoga ini menjadi manfaat nantinya, bisa menginspirasi, karena di dalamnya nanti akan ada banyak cerita bagaimana saya dengan keadaan yang seperti ini, yang awalnya sangat lemah sehingga masih kuat, masih strong ya. Alhamdulillah masih diberi tambah 1 anak ya, berarti yang tadinya hanya 1, selisihnya 10 tahun masih diberi anak lagi ya. Alhamdulillah, itu barakallah ya, berkah dari Allah. Alhamdulillah, semoga semua diberi keselamatan, diberikan rizki dan rahmat pertolongan dari Allah, dan selalu diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.